Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Demi bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa berita maupun informasi yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Rabu 21 April 2021. Nah, Demi juga bakal mengingatkan kalian untuk di bulan puasa ini untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tapi sebelum Demi lanjut, untuk mengetahui Benteng hari ini ada apa, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan like serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Untuk berita utama hari ini yaitu tunggakan pelanggan Perumda tembus 6 miliar rupiah. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi ini berdasarkan data perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah, jumlah tunggakan air pelanggan hingga saat ini telah tembus di angka 6 miliar rupiah. Nah, dalam penyelesaian tunggakan, Perumda Air Minum bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Benteng. Direktur Perumda Air Minum Tirta Rafflesia, Siti Yuningsi ZSE, mengatakan tunggakan ini terhitung sejak beberapa tahun silam. Nah, adapun selain ditagih oleh petugas, pembayaran langsung oleh pelanggan, pihaknya telah melibatkan Kejari Benteng. Terbukti selama tahun 2020 telah tertagih sebanyak 100 juta rupiah. Untuk pelayanan kita sendiri seperti apa Po Siti kalau ketika kita sudah mengistimkan pembayaran online ini? Terima kasih, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan pihak BPKP dan Bank Tabungan Negara. Jadi dengan adanya pembayaran online ini akan mempermudah langganan kita untuk membayar di kantor pos, di Indomaret, Alfamart, dan terkait dengan kasir-kasir yang ditunjuk oleh Bank Tabungan Negara. Insya Allah kedepannya mereka tidak susah lagi dan hari Minggu bisa membayar lewat ATM dan tempat-tempat online yang lain. Kalau tagihan yang belum tertagih pelanggan berapa? Kalau tagihan yang belum tertagih itu sebanyak hampir 6 miliar, lebih kurang 6 miliar. Sampai dengan saat sekarang. Kalau jumlah pelanggannya Bu? Ya. Kalau jumlah langganan kita 6.000, yang aktif 4.000. Untuk kedepannya Bu, apa usaha kita untuk yang 6 miliar ini pada? Untuk kedepannya tadi dengan adanya kerjasama dari pihak Kejari dan pihak Bank Tabungan Negara juga BPKP, sehingga masyarakat kita lebih sadar dan taat tepat bayar waktu lagi. Oke Pak, terkait dengan penghargaan yang kita berikan terus kerjasama ke depan dengan PDAM sendiri seperti apa? Kejari dengan PDAM? Oh iya, jadi karena perjanjian kerjasama kita kan masih berjalan ya 2 tahun, nanti sesudahnya masih dapat diperpanjang lagi. Jadi kita harapkan dengan pembayaran online ini juga meminimalisir penyalahgunaan uang, ya itu satu. Yang kedua, mempercepat akses kepada masyarakat dengan secara geografis sangat jauh. Kalau datang ke kantor PDAM bayar tagihan itu kan tidak efisien ya. Diharapkan dengan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara ini dapat mempercepat pelayanan publik yang diberikan oleh PDAM. Dan kami dari pengacara negara hanya sebatas bisa mendampingi setiap permasalahan-permasalahan hukum yang dikonsultasikan kepada kami, itu aja. Untuk berita selanjutnya masih dari halaman utama yaitu kepesertaan JKN ditargetkan 111.000 jiwa. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan atau BPJS Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Benteng mencapai angka sekitar 111.000 jiwa. Kepala BPJS Kesehatan Benteng Melisa Ripka Aritonang ini mengatakan jika berdasarkan data yang ada, jumlah kepesertaan di Benteng mencapai sekitar 99.000 jiwa, sehingga masih kurang sekitar 12.000 jiwa untuk mencapai target. Izin kami hari ini agenda melaporkan kepada Bapak Bupati mengenai capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan alhamdulillah untuk capaian kalau di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah peringkat nomor 2. Jadi sudah mencapai kepesertaan di angka 85%. Tadi kami berdiskusi dengan Bapak juga setuju bahwa mensupport agar JKN ini ke depannya berharap itu bisa segera mencapai UHC, Universal Health Coverage, dengan angka 95%.
harapan Bapak Bupati agar jaminan kesehatan ini dapat dirasakan seluruh warga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun memang masalah-masalah, tapi terlepas masalah itu bisa dikoordinasikan, itu yang kami akan menjadi PR kami ke depan untuk koordinasi. Jadi untuk kepesertaan kita itu yang terakhir untuk yang terbaru, Pemda Bengkulu Tengah itu berkontribusi dalam pendaftaran KP Desa atau perangkat desa dan kepala desa. Doakan untuk kelancaran pendaftaran ini, dan nanti kami juga akan mengagendakan Pak Bupati juga untuk menyerahkan kartu secara simbolis kepada kepala desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi besar harapan kami bahwa jaminan kesehatan nasional kita ini bisa lagi lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terpapar. Itu untuk agenda pertemuan kami bersama Bapak Bupati hari ini. Jumlahnya berapa? Berapa persen? Jumlahnya untuk kepesertaan Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah di angka 98.907 atau persennya 85%. Jadi sedikit lagi, kurang lebih 12.000 lagi itu sudah bisa mencapai 95% atau UHC. Jadi kalau UHC teman-teman, kalau ada warga Kabupaten Bengkulu Tengah yang sakit, dengan menunjukkan KTP itu kita bisa langsung proses dan langsung aktif. Jadi itu iya betul, kalau kita sudah mencapai UHC. Jadi ini kami mengapresiasi untuk pemerintah daerah Bengkulu Tengah, dan semoga ini semakin meningkat dan semakin meningkat lagi. Harapan kita Pak? Alhamdulillah hari ini dari pihak BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu datang ke kita memberikan laporan bahwa untuk peserta BPJS Kesehatan di Bengkulu Tengah ini lebih kurang 99.000 orang. Nah, artinya apa? Kita hanya mengejar sedikit lagi. Nah, kalau kita ada tambahan lagi lebih kurang 12.000 jiwa untuk BPJS Kesehatan ini, kita ke depan itu bisa melapor cukup dengan KTP saja. Nah, itu luar biasa bagusnya. Dan juga jangan lupa untuk iuran wajib mereka juga harus laksanakan dengan baik. Nah, siapa tahu banyak yang menderita sakit warga kita, BPJS-nya mandek, nunggak segala macam. Dan begitu sakit mereka lebih kesulitan. Nah, ini saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah agar BPJS Kesehatan itu wajib kita bayar sesuai dengan waktunya, tepat waktu, sehingga untuk berobat itu tidak kesulitan. Siapa tahu, kita jangan lihat kita sehat saja, kita jaga-jaga jangan sampai kita waktu sakit kita tidak punya bekal. Nah, kalau punya BPJS, insya Allah biayanya kita sudah dijamin oleh pihak pemerintah. Nah, ini penting untuk kita. Dan terima kasih kepada Ibu. Semoga di bulan puasa ini amal dan ibadah Ibu diridhai Allah. Amin. Untuk berita selanjutnya ini dari halaman Liputan 11. Pemerintah Desa Nakau tak butuh media. Dari Liputan 11 RBT, media massa sebagai salah satu sarana perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan setiap program, kegiatan maupun prestasi ke publik. Namun sayangnya hal ini diduga tak berlaku bagi pemerintah Desa Nakau, Kecamatan Talang 4, terbukti pada tahun ini dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes tak dialokasikan anggaran untuk publikasi media. Sekretaris Desa Nakau, Lufti Perdana Putra, mengatakan sejak tahun 2017 pihaknya hanya menggunakan website untuk mempromosikan desa. Lupi juga mengatakan sebenarnya sangat perlu bekerja sama dengan media, namun untuk bekerja sama dalam program publikasi terkendala dana. Nah, untuk berita terakhir hari ini, rumah warga Perumnas Sakinah dibobol maling. Aksi pencurian terjadi di Perumnas Sakinah Ujung Karang pada Selasa 20 April dini hari. Rumah milik Korsi warga setempat dibobol maling yang mengakibatkan sejumlah sembako seperti beras, minyak, peralatan mandi itu raib.
Korsi mengatakan jika kejadian tersebut telah dialaminya sebanyak 3 kali, pelaku diduga untuk masuk melewati pintu dapur dengan cara dirusak. Kalau berapa kali? 3 kali? 3 kali dengan kali kok. Oh. Kalau yang barang yang hilang itu apa ya? Sembako. Sembako. Kalau sendal misalnya di luar itu pasti diambil ya kan. Beras, minyak, ayam ada juga kan. Tidak tahu kita kalau sering kurang ngecek kan kalau masalah ayam kan. Tapi yang jelas sisi rumah kok habis diambil ya. Kalau yang masuk lewat belakang atau Lewat belakang nampaknya. pintu gitu dirusaknya? Ya, pintu belakang dirusaknya. Peti, odol, sabun mandi itu dibawa kembali. Pokoknya isi dapur itu habis. Iya, habis. Jadi tidak sempat masuk siko gara-gara dikunci. Ayo, itu kan kemarin lapar ya kan. Tadi pihak lagi tapi tidak sempat masuk ya. Itu barang itu lah kunci paku kan. Berarti 3 kali malingkon nak coba masuk sini belum pernah berhasil itu ya. Baru kali ini ya tidak berhasil. Kemarin ya HP di dalam pun cerakan galau. Cuman tidak diambil. Kalau barang-barang ini seperti motor kan ada di dalam, sudah diambil. HP ini? HP yo separuh ada yang hilang. HP itu HP kecil ya. Iya, kecil. Ya. Berapa unit kalau HP? 1. Kalau yang hilang itu 1 Nokia yang model lama itu HP ini kan. Rumah masa kita tinggal? Ya masih kita tinggal di sini. Ya maksudnya sering kita tinggali. Sering. Jarang balik. Jarang balik. Balik berapa hari sekali itu? Paling sehari seminggu misalnya kan saya pikir dulu satpam kan. Di satpam kan 12 jam di situ. Dan itu langsung tiket lagi ke Pemda kantor bupati. Iya. Jadi jarang di rumah. Satpam mana loh? Satpam perumahan klaster Bandaraya. Oh, klaster Bandaraya. Iya. Nah, itu saja berita hari ini yang terbit hari Rabu 21 April 2021, tepatnya itu di peringatan Hari Kartini. Dan untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan berita hari ini atau setiap harinya berita yang ter-up-to-date, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengunjungi website resmi kami di rakyatbenteng.com atau bisa dilihat di description box, itu bakal ada linknya, jadi tinggal klik aja. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Instagram, Twitter, maupun jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan like serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jandini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.